mungkin apa yang aku bikin salah, tapi mungkin juga benar. Nah, aku nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Cuman aku mengambil keputusan berdasarkan apa yang aku yakini. Karena buat aku Instagram itu baru, jadi aku harus berjalan dengan kesalahan. Okay. Jadi kalau misalnya keputusanku mengeluarkan foto pagar yang ada kotak makanannya itu nanti suatu saat terbukti salah, buat aku ya nggak apa-apa. Tapi aku tahu kenapa aku pilih itu, gitu. Jadi ini, Tapi buat aku ini menarik loh, Kang. Ini kalau nggak terhalang sama gambar aku sendiri itu sangat menarik. Aku senang sama fotonya ini. Buat sebuah framing pembuka, buat aku kuat sekali ya, gitu. Wah, terima kasih. Dan semua foto di rumah, foto campaign itu aku cuman pakai satu kamera, satu lensa. Pakai apa tuh, X100V ya. X100, semua okay. V. Ya kamera kecil itu loh yang Iya. Fuji X100V yang baru. Semua aku pakai itu. Jadi sekaligus aku belajar buat aku sendiri secara teknis, mengetahui kelebihan dan kekurangan kamera buat aku personal, gitu. Yeah. Walaupun dalam tataran ini, jadi dalam tataran campaign dan cerita-ceritaku itu, kita udah nggak bicara soal teknis ya. Aku udah bicara soal fungsi fotografi sebagai alat campaign, gitu. Yeah. Jadi ya aku udah nggak bicara teknis, udah nggak bicara kamera, tapi kenapa aku semua itu pakai satu kamera, sekaligus buat aku belajar kelebihan dan kekurangan kamera itu apa, begitu. Jadi nanti ketika aku punya assignment, aku udah tahu, oh kalau keadaan kayak gini, aku nggak bisa pakai kamera itu. Oh dalam keadaan begini paling bagus nggak pakai kamera ini, kayak gitu. Oke. Berarti memanfaatkan atau memaksimalkan satu kamera saja juga bisa dapatkan karya yang luar biasa seperti itu, ya Kang ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya satu kamera, satu lensa ya nggak usah kecil hati, karena kalau buat aku terbukti aku cuman pakai X100V itu yang lensanya fix 2-3 mili, toh aku bisa bikin macam-macam gitu. Iya. Oke. Halo Ibu Ati, ada Ibu Ati loh. Ibu Ati punya produk apa yang mau di promote? Ada Mbak Indah, ada Yuliandi. Nah, kalau Yuliandi ini dia nggak punya produk, tapi dirinya lah sebuah produk yang harus kita promote. Oh iya, betul. Ya kan? Yuliandi ini produk ya dirinya. Di masa pandemi ini itu dia produk yang menarik, Yuliandi ini. Iya. Tuh, Yuliandi punya produk masakan Jepang. Ya boleh nanti dibikin story sama Mas Bea. Iya. Ya, Kang, ini karena udah 21.30, sesi kita sebenarnya 1,5 jam telah berakhir, ya kan? Tapi kita masih ada kesempatan ngobrol sampai Instagramnya modar gitu, kurang lebih 27 menit lagi. Nah, kesempatan ini juga saya masih menginformasikan kalau kita tetap berbuat sesuatu, ya kan, buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, dan bisa buat orang lain. Kita tidak hanya menjadi memposisikan diri kita sebagai korban, tapi kita juga, walaupun semua pasti menderita, tapi apa yang kita bisa lakukan buat sesama, kita akan bisa lakukan, ya kan. Tetap tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju nggak, Kang? Setuju. Ya. Tapi dalam bentuk apapun, ya, mungkin salah satunya teman-teman bisa melakukan yang seperti Kang Bea, mempromosikan produk teman-temannya, produk sendiri, produk teman-teman lainnya, tapi mungkin dibikin sebuah yang menarik, ya, visualnya lebih menarik lagi, ada story ceritanya yang mungkin mengena di saat ini ya, bikin foto story gitu. Jadi kalau kita bikin foto story, mungkin bukan hanya fotografer aja yang memahami, ya. Jadi publik secara umum
awam, non-fotografer juga mengerti. Karena namanya foto story juga ada caption, ada cerita soal itu, sehingga orang akan tertarik untuk membeli atau memesan produk itu. Bukan begitu, Kang Bea? Ya, betul. Betul. Nah, oke. Ada pertanyaan, Mas? Oh iya, dari pertanyaan siapakah? Mas, gimana cara mensiasati repetisi gambar? Kan rumah sudah familiar. Oh, mensiasati. Oh, Jul. Halo, Jul. Jul ini di Bali, Mas. Dia tinggal di Denpasar. Oh, Bagaimana halo cara Bli. mensiasati? Ikan kabare. Karena, gini, Kak, aku jawab, rumah Kang Bea itu 1000 meter. Jadi repetisi pun orang nggak tahu. Ujung sana, Amin. ujung sini, atas, bawah. Iya, kebetulan rumahku agak gede. Ya, 100 meteran lebih lah. Bagaimana cara 1000. mensiasati? Bagaimana cara mensiasati repetisi gambar? Kan rumahnya sudah familiar. Masa dapurnya itu lagi dapur kompornya kompor Mbak Nana lagi gitu kan. Mensiasatinya gimana? Betul. Setting dekor dong, setting dekor. Kalau aku enggak, karena gini, kita kan nggak ngapa-ngapain tuh di rumah sekarang, gitu. Aku percaya walaupun ada yang masih keluar tapi nggak tiap hari. Nah, bagaimana cara mensiasati repetisi gambar? Ya pertama kita bisa ngambil pada sudut yang berbeda, walaupun tempatnya sama. Yang kedua, kita harus melihat cahaya datang. Sudut yang berbeda, cahaya datang dari arah yang berbeda, udah mengeluarkan impact yang berbeda. Terus, detail yang berbeda. Detail ada banyak banget. Memang lalu kita harus pandai-pandai mengamati sudut rumah. Kita harus jeli untuk tidak mengeluarkan foto yang sama. Kang, tapi kita bisa mengeluarkan. Jadi aku potong, biarin orang ntar protes. Kita harus jeli mengamati sudut rumah. Tapi buat orang-orang yang jarang di rumah, dia nggak mengenali rumahnya sendiri ntar. Kayak aku. Nah, sekarang kan dia tinggal di rumah. Nah, iya. Jadi harus belajar. Jadi itu saat lihat lagi. Iya. Benar. Memang pada saat ini adalah saat yang paling tepat orang untuk belajar melihat rumahnya sendiri, melihat sudut-sudut rumahnya, melihat dari mana angle-angle yang menarik. Foto, angle-angle menarik. Nah, kebetulan rumahku kan cahayanya berlimpah. Nah, jadi buat aku ya perbedaan antara side light, backlight, sama front light itu udah menimbulkan kesan yang berbeda banget gitu. Oke. Jadi ya sudut dari atas, sudut dari samping, sudut dari bawah itu balik lagi ke teori-teori itu lagi gitu. Untuk supaya repetisi gambar bisa dihindari gitu. Sama satu lagi, melihat cahaya. Maksudnya sebuah benda basah dan kering itu dijatuhi cahaya dari arah yang berbeda, itu kesannya udah berbeda gitu. Jadi ya, kita mesti sabar-sabar melihat semua detail rumah kita. Siap. Berarti poinnya dengan angle dan cahaya itu juga bisa membuat foto itu berbeda, ya. Walaupun set di tempat yang sama, tapi dengan angle kita bergeser, mau kiri, kanan, atas, bawah, terus jatuhnya cahaya dari mana, itu udah membuat foto berbeda dan tidak kelihatan repetisi jadinya ya, Kang ya. Mungkin itu betul. Ya. Kayak foto masker itu. Foto masker itu aku foto di atas sofa. Cuman sofanya memang merah. Sofanya merah. Iya. Terus aku buka jendelanya, ada sinar masuk dari belakang. Ya udah, aku foto di situ.
bagian dari sofa. Tapi orang kan nggak ngelihat bahwa itu bagian dari sofa. Orang Aku tadi melihatnya itu mikirnya mungkin aku genteng. narik. Oh gitu ya. Oh iya betul, karena ada garis-garisnya ya. Pandangan orang beda-beda. Aku berpikirnya ini naik ke genteng ya, mau jemur lagi jemur masker apa ya Kang Bea ya? Oke. Terus ini apa Kang? Nah ini box yang tadi, box yang ada di depan itu, begitu masuk rumah kan aku semprot pakai desinfektan luarnya. Ah, I see. Jadi yang ini aku bilang, eh, box disemprot desinfektan basah, kena sinar Mm-mm. dari arah yang berlawanan, itu udah beda banget gitu. Dan jadi lebih menarik ya. Iya, dan orang akan berpikir itu apa ya, ngapain ya, gitu. Kadang-kadang foto yang menimbulkan tanda tanya atau curiosity itu menjadi menarik dalam situasi tertentu. Oke. Sip. Oke, begitu tadi ya Om Jul ya. Udah terjawab. Wah, dari Om Ruby. A picture speaks 4,000 word. Wah, kalau diingat FN, biarkan foto bicara. Itu slogannya photographer.net zaman Bien. Ya kan? Oke. Eh, ini dia foto kelapar tart. Kelapar tart. Ini Ini, enak nih kelapar tartnya. Ini jadi rebutan juga selain results tadi. Kang, dalam tadi story tadi, Itu foto framing penutupnya yang mana Kang tadi? ini Sabun yang ya? foto bukan foto penutupnya yang tudung saji itu. Oh ya, sorry, tudung saji ya, betul-betul. Iya. Foto awalnya yang cabai tunggal itu, nah di Cabai dalamnya tunggal ada tadi. ini. Mm-mm. Ya, di dalamnya ada kelapar tart ini. Eh, ini yang usaha anak muda juga, 2 orang suami istri, eh, dan rasanya enak. Aku merekomendasi untuk memesan. Silahkan dihubungi, dilihat Instagram saya. Tuh, Oh, Bude Bude. Dari mau tuh. Iya, Ya. Bude. Nanti tak Ah, kasih linknya ya, buat tahu pesen gitu kelapar aku tart. besok langsung tak kirim rendangku. Langsung foto. Jadi dipesan sama Bude Dari juga langsung tuh. Oke, teman-teman, eh, waktu sesi 2 kita sudah habis ya. Eh, ini kita masih ada waktu 15 menit, tapi mungkin saya akan tutup secara formal. Takutnya nanti kayak the last, pas ngobrol, mati, nggak enak banget ya. Jadi, saya ngucapin terima kasih sama teman-teman yang sudah join, terutama juga sama Mas B yang setia mau membagikan wawasannya, ilmunya kepada kita di acara Obras yang saya bikin setiap Senin Kamis ini. Ya mungkin nanti Senin Gini, depan kita saya akan itu mau, mm, aku gantiannya potong nih Mas. siap. Aku itu, aku itu mau diajak begini karena eh, ini bertujuan baik, gitu. Eh, siapa tahu lalu dari ide ini, dari ide Hasmat, kayak Mas Dodi usahakan APD, kayak aku melakukan Ya, campaign makanan teman-temanku, mungkin nular ke orang lain, amin. gitu. Jadi virus virus positif itu makin menyebar. Kita Ya, harus setuju. pakai fotografi bukan lagi dalam hal teknisnya, tapi dalam hal fungsinya, gitu. Ya, Fungsinya apa sih? Gitu. Fungsinya menyebarkan kebaikan atau menyebarkan sesuatu yang positif. Nah, gitu. Silakan dilanjut. setuju. Setuju banget. Jadi ya mungkin teman-teman di sini juga udah bosan kali ngomongin teknis, motret pakai f berapa, speed berapa, pendekatan apa. Tapi yang sekarang ini kita eh, melakukan sesuatu yang membicarakan sesuatu yang bisa kita kerjakan dimulai dari kapan, dari sekarang buat buat siapa saja kita lakukan sesuatu yang positif yang pastinya seperti yang saya bilang tadi
positif dulu buat diri kita sendiri. Kita tetap jadi semangat, baik teman-teman yang berdampak langsung atau tidak berdampak dengan situasi seperti ini. Ya, kalau buat saya sendiri, saya membangun positif, saya tetap semangat. Terus ya ini tadi saya makasih banget Mas Bea udah 4 obras didampingin. Saya juga ingin melakukan sesuatu sebenarnya buat teman-teman, ya kan. Awal pertama kita ribut, orang juga agak stres, saya juga stres. Kita butuh sesuatu yang diobrolkan. Makanya selama ini saya nggak bikin sesuatu yang serius dulu, karena pengen ngobrol, ngalor ngidul, tapi ada kaitan dengan fotografi, yang bikin orang ikut join, kita berinteraksi, ya kita bisa saling menyapa, walaupun kadang-kadang mohon maaf ada yang tidak tersapa semua, gitu. Ya, jadi positif, terus juga ya itu tadi, sisi lainnya lagi, kita bisa dapat sesuatu yang baru, ya, buat teman-teman yang belum tahu, oh Mas Bea melakukan apa, seperti yang sekarang ini. Mungkin teman-teman belum tahu, ada yang belum lirik Instagramnya Mas Bea. Oh Mas Bea bikin apa sih? Ternyata ini berbeda sekali, dan saya sendiri ya pribadi sangat surprise pas intip-intip Instagramnya Mas Bea gitu. Karena biasanya banyak teman-teman yang melakukan bikin di Facebook. Kayak saya sendiri ya, saya terima kasih sama teman-teman udah terbantu. Orang pesan rendang, pesan dendeng, terus upload di foto gitu, di Facebook, upload foto tunggal segala macam, saya terbantu. Tapi setelah saya ngelihat fotonya Mas Bea, saya juga lebih, wah surprise juga, dibikin foto story, ini menarik banget gitu kan. Oke, saya jadi secara pribadi saya terima kasih Mas Bea sudah sharing seperti ini, ya. Jadi terinspirasi lagi untuk bikin ya karya juga gitu seperti itu, ya. Nah, apa mau tak fotoin? Hayo. Ini juga saya mau sampaikan bukan iklan, tapi saya melakukan hari Rabu tanggal 3 Juni itu saya mau sharing, itu lebih serius pakai Zoom, ya. Bukan workshop untuk menggurui, tidak. Saya cuma sharing pengalaman memotret saat winter di Iceland, dan alhamdulillah udah saya tutup karena sudah mencapai 50 orang, Kang, pesertanya. Tapi teman-teman peserta itu saat mendaftar dia berdonasi, yang alhamdulillah udah tercapai 7. Padahal saya bilang setiap mendaftar teman-teman donasi 50.000 minimal atau kelipatan. Tapi sampai malam ini ternyata dari donasi teman-teman yang ikut seminar nanti tanggal 3 Juni itu udah dapat 7 juta. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua. Di sini menunjukkan teman-teman fotografer itu kita bukan hanya cuman bisa motret, bukan hanya cuap-cuap, teriak, saling menyalahkan, tapi saya yakin teman-teman fotografer itu adalah orang baik semua, ya. Dan virus kebaikan itu kita sebar semua gitu. Saya sekali lagi ngucapin terima kasih banget buat teman-teman semua. Saya juga jadi semangat tetap menjalankan ini. Insya Allah minggu depan karena agak longgar sedikit, saya sudah bergerilya lagi mendistribusikan sisa APD yang ada di saya sekitar 600-an lagi. Kita sudah mendistribusikan sekitar 720 hazmat, ya, ke kurang lebih sekitar 16 puskesmas dan 4 rumah sakit gitu. Ini akan kita tetap jalankan gitu. Nah, mungkin juga saya berpikir, walaupun saya juga produksi makanan, saya berpikir juga kemarin ini kan beli makanan dari teman juga, ya kan? Kita potretnya secara tunggal, asal kita posting gitu kan. Tapi setelah melihat foto Mas Bea juga terinspirasi juga nih, jadi bikin sesuatu yang lebih menarik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mas Bea, ada waktu 10 menit. Monggo, silakan Mas Bea, nutup. Oh iya, ada temanku tuh dari Malang. Siapa tuh? Itu, Hardadi Wibowo. Oh, Mas Hardadi Wibowo. Temanku motret. Ya. Temanku motret, nah anaknya yang bikin ini, Klaper Tart ini. Oh, jadi pesannya ke Malang dong? Atau di Jakarta? Iya, anaknya di Jakarta. Oh, oke. Gitu. Aku datang pas kawinan mereka. Gitu. Berarti Bude Dari nanti cek Instagramnya Mas Bea tuh kalau pesan kelapa tartnya itu. Ya, nanti aku kirimin Bude. Terima kasih juga Mbak Tari. Om Janto, terima kasih juga. Sis Rustam. Mas Rustam, kita obrasnya Senin Kemis loh. Senin bersama Mas Bea,
Kemis sama Bang Arbain ya. Selagi kita tetap sehat dan saya masih ada di sini, insya Allah kita bikin terus selama Mas Beanya masih mau memberikan sumbangsi buat kita. Saya akan oke aja, saya senang gitu. Asal teman-teman senang, alhamdulillah. Ada yang dari Jombang tuh, Santri Hanifida. Siapa namanya? Jombang Jawa Tengah? Jawa Timur. Oh, Jombang Jawa Timur. Tak pikir Jombang Ceger sini, bukan. Bukan. Sama-sama Mas Riki Jawa Timur. Mas Abid. Oke, terima kasih Mas juga buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman. Semoga ada gunanya. Ya, apalagi ya. Udah itu aja sih dari aku. Kira-kira Senin depan kita bahas apa? Ayo. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Tapi jangan cerita kerusuhan mulu Lagi kayak gini cerita foto-foto kerusuhan. Banyak banget permintaan foto-foto kerusuhan segala macam, aku nggak mau. Sekali-sekali boleh ya? Kayak kemarin ya. Ya, sekali-sekali boleh. Tapi jangan terlalu sering lah. Iya. Kita harus bikin sesuatu positif yang bisa nyebar ke teman-teman yang lain lah gitu ya. Ya. Tuh, Mas Heru. Jos. Salam Jos kembali, Mas Heru. Informasi juga lah ya, kalau ini iklan ya, kita akan bikin, di samping obras kita rencana akan bikin ya untuk memenuhi kebutuhan kita nggak bisa ketemu offline dan kita tetap akan menjalankan itu fotografi. Kita akan bikin workshop yang khusus bersama Mas Bea, salah satu pembicaranya narasumber nanti Mas Bea, ada Mas Arbain juga lainnya nanti. Mungkin kita start insya Allah di bulan ini ya, udah masuk Juni ya, mungkin minggu ke-3 atau minggu ke-2 nanti ya. Temanya nanti akan kita sampaikan. Ada Pak Beng. Halo Pak Beng, apa kabar? Kita udah mau bubar nih. Thank you udah join. Ada Mas Adityawan juga. Sekali-sekali Mas Bea Wiharta soal foto landscape. Boleh. Nyerah. Aku nyerah. Aku nyerah. Kasih ide dong. Ngomongin apa? Yuk teman-teman kalau udah punya mungkin ide, ayo. Ada teman lain yang mau sharing juga nggak apa-apa sih Mas. Bisa jadi. Tapi aku nggak mau merubah konsepnya dong. Yang Senin Kemis ini udah Bea dan Arbain. Kalau teman lain tetap bikin hari Selasa Rabu. Nggak bisa di itu ya, 3 orang gitu nggak bisa ya Instagramnya? Bisa sih sebenarnya. Tapi kalau gitu ya? ngelihat kalau untuk lebih dari 2 gini nanti malah nggak fokus jadinya. Kadang aja aku kayak gini aja, aku sering nyamber motong pembicaraan Mas Bea kan. Apalagi nanti lebih dari 2 orang gitu. Sama-sama Mas Oni, terima kasih juga udah join, ya kan. Tinggal 6 menit Kang. Kita akan tampilkan lagi nih foto-foto Mas Bea ya. Mulai dari foto pembuka. Ini ya foto story Mas Bea tadi. Foto pembuka. Terus ini foto kedua, foto pembuka ya, ini foto kedua. Nah, terus ada ini foto serenya tadi, ya. Terus ada kopi. Ini tetap pakai satu kamera tadi ya, X100 tadi itu? V ya? X100 V. Semuanya pakai satu kamera. Satu lensa juga? Iya, itu kamera itu kan nggak bisa diganti-ganti Kak, lensanya. X100F kali? V yang baru, V. Oh, V yang baru. Oh, V begini. Iya. Sorry, aku udah nggak ngikutin. Mas Ari, ini si Ayah udah telat nih nanyanya. Kita tinggal waktu 5 menit. Fotonya apa adanya tapi iklan loh ini. Iya. Aku bukan iklan loh. Nah, kameranya nggak apa-apa. Iklan juga nggak apa-apa kok.
100 V. Fotonya apa adanya atau dipercantik? Maksudnya dipercantik gimana? Fotonya sih foto Mungkin di apa adanya. Photoshop, diedit segala macam gitu. Enggak, aku nggak masuk Photoshop karena semua ini udah disetting di kamera. Simulasi Tunggu, warnanya. Aha. Aku potong. Sebelum Ayah Ari menanyakan foto itu apa adanya atau dipercantik, mungkin Ayah Ari harus lihat backgroundnya Mas Bea dulu. Bea Wiharta ini seorang fotojurnalis, ya kan, yang biasa motret-motret kerusuhan ini segala macam, yang boleh dibilang tidak terlalu bermain di Photoshop, ya nggak Kang Bea? Jadi Ya, betul. Jadi udah pasti foto ini langsung dari kamera, cuman settingan di kameranya ya, kurang lebih ya. Tadi ditanya apa sama Mas Ari? Ya itu tadi. Biar glossy atau berembun di permukaan. Nah, yang ini berembun di permukaan karena dikeluarin dari kulkas aku masukkan tadi. lemari es. Lalu aku keluarkan. Ketika aku keluarkan dingin, lalu bertemu udara biasa, dia mengeluarkan embun. Mengeluarkan embun karena itu beberapa tumpuk. Lalu air di atas tulisan itu karena tak pegang-pegang, tanganku megang embun-embun bagian samping itu terus megang atas, dia jatuh di situ, dia nempel di situ. Jadi ya udah aku biarin aja gitu. Ya, nah, ketika gitu. ketika berembun itu aku motretnya pakai cahaya backlight. Jadi cahaya matahari biasa, aku nggak pakai lampu. Itu di balik jendela, cahayanya masuk, aku ambil backlight, jadi embunnya kelihatan. Gitu. Secara teknis kayak gitu. Nggak susah secara teknis, cuman yang agak susah itu adalah proses mengamatinya sampai kita menemukan bahwa oh ini yang mau tak foto gitu. Kalau yang lain-lain nggak ada, itu cuman simulasi film di Fuji itu aku pakai apa ya? Aku lupa. Simulasi film. Velvia, bukan? Bukan. Negatif. Oh, negatif. Apa yang baru? Apa negatif, klasik negatif. Oh, ya. Oke. Klasik negatif, terus color-nya aku tambahin 1, shadow-nya aku tambahin 3. Apalagi? Ya itu udah teknis lagi lah. Iya, semua itu ada di kameranya. Dari kamera aja. Ya. Tadi kalau proses embunnya juga tadi di sesi mulai sesi 2 tadi udah juga dijelaskan sama Mas Bea. Mungkin Ayah baru join nih, ya kan. Terus ini waktu kita tinggal 2 menit, Kang. Ada pertanyaan dari mungkin Mas Yahya namanya. Mungkin kita mohon maaf belum bisa jawab. Mungkin nanti Mas Yahya bisa langsung PM Mas Bea. Karena kalau dijawab itu akan agak lama ya. Nggak cukup 2 menit karena minta saran soalnya ya. Soal kayak gitu. Ini juga acara ini sudah kita tutup. Jadi ini hanya sekedar ngobrol sampai berakhir dari Instagramnya aja gitu ya. Karena secara formal acara kita tutup. Mohon maaf ya Mas Yahya. Nanti mungkin bisa PM Mas Bea langsung di Instagram untuk pertanyaan tadi. Pertanyaannya sih, Mas Yahya ini baru buka klub fotografi dan video. Jadi apa saja yang harus diperhatikan gitu. Mungkin akan bisa dijawab lebih. Nggak mungkin dijawab dalam 2 menit ini, 1 menit 20 detik. Iya, ya? Betul. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Senin, insya Allah Senin depan. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tetap semangat, ya. Udah 1 menit, mendingan kita tutup. Tinggal sekian detik, ya. Assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Terima kasih Dodi, terima kasih. Sama-sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi.